Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai huluk. Saya Suharfani Al-Munsyarah, NIM 017 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Allah menjadikan perceraian di tangan laki-laki karena para lelaki itu yang membayar mahar dan merupakan pemimpin para keluarga. Dan laki-laki itu berpikir lebih panjang dan jauh, jadi tidak cepat terbawa perasaan atau emosional. Jadi secara umum laki-laki kebanyakan seperti itu. Sedangkan wanita itu tidak stabil pemikirannya. Nabi pernah bersabda bahwa para wanita itu akalnya kurang. Bukan IQ-nya yang kurang atau susah berpikir, tapi lebih kepada perasaan daripada akalnya. Terlebih ketika datang bulan misalnya atau hamil dan lain-lain, maka dia akan berubah. Jika seandainya perceraian di tangan para wanita, maka dia bisa saja menceraikan lebih dari 5 kali sehari. Jadi hikmah menjadikan perceraian di tangan lelaki karena hal itu. Kemudian bagaimana jika laki-laki ini tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan menzolimi istrinya? Apakah ada jalan bagi istri untuk terlepas? Nah, maka dalam hal itu Islam dalam hal ini memberi jalan keluar dengan adanya khuluk yang akan saya bahas kali ini. Di sini ada poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian di sini berisi tentang pengertian dari beberapa sumber. Kemudian yang kedua itu ada dasar dan hukum. Jadi dasar dan hukum itu dapat dari sandaran pada Al-Quran dan hadis serta berkaitan dengan hukum khuluk itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu syarat dibolehkannya khuluk. Jadi dalam hal ini yang akan dibahas itu berkaitan dengan hal-hal yang memperbolehkan istri meminta putus atau pisah dari sang suami. Kemudian yang terakhir itu terlarangnya khuluk. Jadi berkaitan dengan hal yang tidak dibenarkan dalam alasan meminta khuluk itu sendiri. Yang pertama, pengertian khuluk. Khuluk itu secara bahasa berarti melepas, seperti ketika kita mengatakan melepas baju. Nah, maka itu yang dinamakan khuluk. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan, yang hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi dikiaskan dengan seseorang atau suami yang melepas baju. Dalam hal ini, menurut Ustadz Khalid Syamhudi, LC, kata al-khulu dengan didomahkan huruf kha-nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari khul'un syu, yang maknanya melepas pakaian. Kemudian di buku Manhajus Shalihin, seorang suami yang memisahkan istri dengan ganti rugi darinya. Jadi ketika khuluk ini istri meminta untuk pisah dari suaminya, dan di sini istri akan mengganti rugi atau mengembalikan maharnya. Lanjut kepada dasar pokok dan hukum. Dasar pokoknya itu sesuai dengan atau dikutip dari Al-Baqarah ayat 229. Jadi dalam surah ini, jika suami itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka ada kompensasi yang diberikan agar terjadi perpisahan. Jadi inilah dalil yang menunjukkan dibolehkannya khuluk jika ada alasan ketidakmampuan menjalankan hukum-hukum Allah oleh keduanya. Itu inti dari ayat ini. Kemudian lanjut di sini adalah ada hadis. Hadis di sini
menjelaskan bahwa jika dilihat dari hadis ini bahwa orang yang pertama kali melakukan huluk itu adalah seorang wanita yang bernama Habibah binti Sahal. Dia melakukan huluk kepada suaminya, yaitu Sabit bin Qais, yang merupakan sahabat dari Nabi sendiri. Nah, ketika itu sang istri melakukan huluk dengan alasan suaminya atau dia itu kurang tertarik lagi dengan suaminya. Padahal Sabit sendiri itu merupakan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Lanjut kepada hukum huluk. Hukum huluk di sini bisa boleh. Huluk itu bisa boleh dan bisa juga terlarang. Nah, bolehnya di sini jika memenuhi alasan atau syarat yang ditentukan yang akan dibahas pada slide berikutnya. Jadi, setelah slide ini, maka saya akan membahas alasan apa saja yang memenuhi istri untuk melakukan huluk itu sendiri. Dan di sini juga ada yang huluk yang terlarang, yakni dikutip dari hadis itu bahwa inti dari hadis ini adalah menjadikan dalil terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Tentu saja istri bisa mengajukan gugatan cerai lewat lembaga resmi pastinya, yaitu melakukannya di kantor urusan agama. Nah, jadi mereka yang akan berhak atau yang akan memproses hal itu. Jadi tidak sepihak dari istrinya minta pisah lalu pisah, tidak. Tentu saja tidak. Karena ketika seorang istri mengajukan huluk, maka dia akan datang ke kantor urusan agama, kemudian hakim di situ akan menanyakan kepada istrinya ini apa alasan dia untuk melakukan huluk terhadap suaminya. Kemudian di sini hakim akan mendengarkan alasan dari istri, kemudian akan memberitahu kepada sang suami apabila alasannya ini cukup atau memuaskan dengan alasan-alasan syar'i yang akan saya bahas nanti di slide berikutnya. Setelah itu, sang suami jika mengizinkan, maka huluk itu akan terjadi. Lalu, kapan huluk diperbolehkan? Yang saya akan bahas ini. Jadi di sini ada beberapa yang saya tulis, tapi saya tidak tulis semuanya. Saya ambil beberapa saja. Jadi di sini ada sekitar 10, yakni istri itu tidak aman atau takut terkena fitnah. Jadi ketika seorang istri itu merasa tidak aman atau terkena fitnah karena suaminya misalnya pergi tidak ada kabar, maka sang istri dalam hal ini boleh melakukan atau meminta huluk. Kemudian adanya kekufuran, murtad pada agama. Jadi ketika seorang suami itu sudah murtad atau beda agama dengan sang istri, maka sang istri ini harus lebih waspada dalam berumah tangga kan. Jadi lebih banyak mudaratnya ketimbang kemaslahatannya. Maka dalam hal ini ketika istri takut akan terjadi kekufuran pada dalam dirinya, maka sang istri boleh untuk meminta huluk. Kemudian selalu melakukan dosa besar, tidak bertaubat. Jadi dalam hal ini suami itu selalu dia melakukan dosa besar, dan dosa besarnya dalam hal ini itu dia selalu tidak bertobat. Dia selalu melakukannya dan tidak pernah bertobat. Kemudian hilang dan pergi lama tanpa kabar. Nah, hilang dan pergi lama tanpa kabar ini misalkan saja ketika suaminya itu kerja di pelayaran misalnya,
Nah, otomatis ketika pulangnya mungkin 1 tahun sekali. Nah, dalam hal ini istri akan merasa sendiri, merasa khawatir, dan merasa seperti tidak aman dari fitnah gitu. Dan hak-haknya juga tidak diberikan oleh sang suami. Maka dalam hal ini istri itu boleh melakukan khulu. Kemudian ada menghinakan dengan lisan dan perbuatan. Jadi suami itu kan tugasnya atau haknya itu kan membuat wanita itu istimewa. Jadi ketika laki-laki itu menghinakan dengan lisan atau dengan perbuatan, nah itu akan menurunkan derajat istrinya sendiri. Maka dalam hal ini istri yang direndahkan atau dihinakan boleh dalam lisan atau perbuatan, maka istri boleh melakukan khulu. Dilanjut dengan berada di penjara dengan waktu yang lama. Sama dengan tadi yang bekerja di pelayaran misal, itu pulangnya 1 tahun sekali, sama dengan berada di penjara dengan waktu yang lama. Nah, dengan waktu yang lama ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang istri ini merasa takut terkena fitnah, tidak aman ketika misal belanja, ketika sendiri di rumah, dan istri juga tidak menerima hak-hak dari suaminya. Dan istri ya merasa sudah tidak lagi seperti punya suami gitu. Jadi dia memilih untuk melakukan khulu itu diperbolehkan. Nah, ketika seorang suami ini ditinggalkan oleh ketika sang istri ini ditinggalkan oleh suami, ada ulama yang mengatakan bahwa lamanya itu maksimal adalah 6 bulan. Kemudian ketika suami ini tidak ada kabar atau hilang tanpa kabar, jumhur ulama itu mengatakan selama maksimalnya 2 tahun. Kemudian lanjut melihat suami dengan aib yang nyata. Jadi melihat aib yang nyata ini, misalkan saja suaminya ini tidak dapat mempunyai keturunan atau mandul. Nah, dalam hal ini istri boleh melakukan khulu karena dengan alasan mungkin istrinya anak tunggal dan dia mau membahagiakan orang tuanya dan memberikan keturunan atau cucu kepada orang tuanya, maka hal ini dibolehkan sang istri melakukan khulu. Kemudian ada hanya punya rasa benci. Jadi istri itu udah nggak cinta lagi, udah nggak menyayangi suaminya lagi. Di matanya atau di pikirannya dia hanya benci. Nah, ketika seorang istri ini benci, maka beberapa hak-hak yang ada pada suami itu tidak ikhlas dilakukan dan susah untuk dilakukan. Maka daripada istri ini melakukan kekufuran, maka lebih baik istrinya ini melakukan khulu begitu. Dan hal ini sama dengan hadis yang menceritakan tentang sabit tadi. Kemudian lanjut pada terlarangnya khulu. Nah, kapan khulu atau gugatan cerai ini diharamkan? Nah, jadi jika istri meminta cerai tanpa ada sebab, padahal rumah tangganya itu berjalan dengan baik, maka meminta khulu ini dihukumi haram. Karena sesuai dengan hadis yang saya tampilkan ini, bahwa di situ dijelaskan bahwa seorang wanita itu yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Padahal kenikmatan seorang yang beriman itu ketika di akhirat nanti, maka dia bisa mencium bau surga sekian. Belum masuk juga dia udah bisa mencium bau surga gitu. Dan ini nggak bisa karena diharamkan.
Kemudian ini dilihat dari sisi pandang istri ya. Kemudian yang kedua itu dilihat dari sisi pandang suami. Nah, jika suami itu misal menyusahkan istri dengan menyakitinya, lantas suaminya ini tidak ingin melepaskannya. Ia hanya ingin istrinya itu menuntut khuluk supaya suami mendapatkan tebusan. Nah, suami seperti ini itu terjerumus dalam keharaman karena dia itu melakukan suatu masalah kepada istrinya agar istrinya itu mengajukan khuluk kepadanya untuk mendapatkan tebusan atau mahar. Jadi ketika khuluk itu dilakukan, uang mahar yang diberikan ke yang diberikan ke istri itu akan dikembalikan. Dan hal ini itu sesuai dengan surah An-Nisa ayat 19. Yang artinya, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi karena masalah inilah diharamkan. Jadi inti dari yang saya jelaskan barusan itu, kalau suami berpisah dengan istri dalam kondisi ini itu berarti suami mendapatkan kompensasi yang sebenarnya dia itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi jika sebabnya karena misal istrinya berzina, maka suami itu mempersusah istri sehingga istri yang menuntut khulud. Maka hal ini tuh dibolehkan. Namun jika suaminya itu memukul istrinya bukan dengan maksud membuat istrinya itu memberikan khulud dan istrinya itu melakukan khulud, maka khulud ketika itu boleh karena suami tidak menyusahkan waktu itu. Nah, jadi intinya khulud ini dibolehkan agar tidak memudorotkan istri yang kala itu mendapatkan mudorot jika pernikahan terus berlangsung begitu. Sebenarnya dari pihak suami pun mendapat keselamatan karena terlepas dari mudorot istrinya. Karena bisa jadi ketika suaminya ini memutuskan talak, istri bersikeras tidak mau atau tidak ridho. Namun ketika dengan khulud akhirnya ada keridhoan antara keduanya begitu. Lanjut, khulud adalah fasak atau talak. Nah, jadi khulud itu yang paling rajih. Insya Allah itu khulud termasuk dalam fasak. Sehingga setelah jatuh keputusan cerai itu, maka sang istri ini sudah bukan lagi menjadi tanggungan suami. Dan istri ini menyerahkan mahar yang seperti saya ucapkan tadi. Kemudian status istrinya ini ialah menjadi orang asing dan tidak lagi tinggal dengan suami pastinya. Tapi apabila suatu saat mungkin pasangannya tersebut ingin kembali berumah tangga setelah melakukan khulud, maka harus menunggu iddahnya. Nah, iddahnya ini adalah sekali haid. Dan setelah menunggu iddahnya ini, mereka boleh melakukan pernikahan. Nah, dalam hal ini pernikahannya itu seperti pernikahan awal mereka ketemu. Jadi kayak sama-sama belum kenal dan maharnya baru, ada wali dan lain-lain. Wallahu a'lam. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.